Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reren Khaira, saya dari IF4401 dengan NIM 1301204324. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang case base 2 dari mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini saya diberikan case di mana case itu diberikan suatu data. Data itu adalah data negara-negara, terdapat 167 baris dan 10 kolom. Atributnya itu ada banyak, ada 10 atribut. Ada country, child, mode, export, hot, import, income, dan lain-lain. Sampai GDPP juga ada. Nah, di sini saya diperintahkan untuk memakai algoritma unsupervised learning. Saya di sini memakai algoritma K-means untuk mengimplementasikan unsupervised learning. Oke. Nah, sebelum kita implementasi, saya akan membahas tentang pre-processing data dulu. Yang pertama saya akan lakukan untuk pre-processing data adalah drop missing value, dan kedua adalah normalisasi atau rescaling, di mana normalisasi dan rescaling ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat program lebih efektif saja. Karena di sini bisa kita lihat minimum dan maksimumnya itu gapnya terlalu jauh. Nah, saya di sini memakai rescaling antara 1 sampai 10 yang nanti akan saya jelaskan di program. Dan saya juga tidak akan memakai atribut country, karena menurut saya atribut country jika saya masukkan itu dalam training maka dia akan menjadi noise ya, kecuali nanti saya akan memakai dia di akhir saat visualisasi data setelah terjadinya clustering. Oke, algoritma K-means. Nah, algoritma K-means itu kan berasal dari unsupervised learning, di mana artinya dia tidak memiliki atribut output seperti supervised learning yang sudah sebelumnya saya kerjakan. Nah, algoritma K-means ini dari namanya sudah bisa kita lihat K ya. K itu adalah apa? Bilangan positif, di mana K itu adalah jumlah berapa clustering yang akan kita kelompokkan nanti, berapa cluster nanti dia. Nah, jadi dia K, kalau misalnya K itu kalau misalnya di algoritma K-means ini bisa dibilang juga centroid ya. Ya, bisa kita lihat di gambar itu nantinya akan diklasterkan ke dalam beberapa kelompok. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana lebih detail algoritma K-means itu. Nah, ini adalah flowchart dari main program yang nanti saya akan jelaskan di codingan saya. Pertama kita start membaca data frame, menentukan jumlah K. Uh, dan ini adalah while kondisi ya. Jika I itu kurang dari max iteration nanti kita tentukan, dan centroid yang baru tidak sama dengan centroid yang sudah ada pada sebelumnya. Jika sama maka dia akan berhenti. Selanjutnya kita akan men-set centroid, menghitung jarak setiap kolom ke centroid itu, kita akan menghitung jarak antara kolom ke centroid setelah di set centroidnya, dan setelah itu kita akan clustering, meletakkan objek. Nah, clustering itu jika dia itu terdekat maka dia cluster itu gitu maksudnya. Dan selanjutnya kita akan menghitung jarak rata-rata dari centroid itu. Nah, jarak rata-rata itu berarti setiap jarak itu dirata-ratain, nanti di setiap satu centroid nanti akan dibuat centroid baru dan dibuat cluster baru lagi, lalu mengulang lagi ke set centroid sampai dia itu kondisinya while itu selesai. Oke, begitu mungkin dari main program. Nah, tugas kita dari implementasinya ini kita akan initialize dulu random centroidnya. Terus kita akan membuat fungsi label point untuk menghitung jarak. Terus kita akan mengupdate centroid juga. Selanjutnya kita akan mengulang step 3 dan 4. Oke, lebih lanjutnya saya akan jelaskan di codingan nanti. Nah, ini output yang saya dapat dari ini iteration itu bisa tergantung ini, karena saya memakai set random centroid. Yang biru itu centroidnya, dan yang ungu dan kuning itu adalah data setiap kolom atau negara-negaranya. Nah, sebenarnya evaluasi di Kimis itu terdapat dua. Yang pertama itu adalah silhouette, dan yang kedua adalah elbow. Tapi saya di sini memakai elbow. Nah, cara memakai itu gimana? Cara memakainya kita akan menghitung SSE dulu. Nanti akan ini visual yang telah saya visualkan gitu. Nah, kita akan memakai K, di mana di saat K itu elbow ya, di saat dia itu line graph-nya itu benar-benar mendekung seperti apa ya, elbow, seperti lengan gitu.
Nah, di sini saya memakai K sama dengan 2 karena bisa dilihat itu cekungan di K sama dengan 2 itu ini ya lebih cekung daripada cekungan yang lain-lain gitu. Oke, mungkin itu sekian dari ini PowerPoint, kita langsung ke codingan. Nah, ini saya memakai beberapa library, tapi saya tidak memakai library ini untuk mengimplementasikan algoritma. Saya hanya memakai library untuk mengimplementasikan visual data dan juga evaluasi dan lain-lain. Pertama kita di sini kita membaca data, terus ini data pertama, 5 pertama. Features ini adalah atribut-atribut yang saya pakai di dalam training data ini. Training untuk trainingnya nanti ya. Terus data drop NA ini untuk apa? Untuk drop missing value. Terus data features dari copy ini membuat data frame baru. Tadi describe ini kan sebelum di rescaling, bisa kita lihat tuh min sama maksimum itu masih jauh gapnya. Nah, ini setelah di rescaling dari 1 sampai 10, dia dia minimum maksimumnya bisa kita lihat 1 sampai 10. Jadi kita lebih efektif dalam proses training nantinya. Nah, ini saya memberi korelasi juga. Ada beberapa korelasi. Di sini ada total fair. Ini korelasinya yang kuat-kuat saja yang saya tampilkan. Ada total fair dan child more, ada income dan GDPP, dan juga tentunya import dan ekspor. Nah, yang pertama kita adalah random centroid. Nah, random centroid ini for i in range k itu berarti apa? For i in range k itu berarti dia akan mengulang setiap menentukan centroid berdasarkan jumlah k-nya gitu. Dot apply itu dia akan mengiterate semua kolom yang ada di situ dan akan mengambil random dari setiap kolomnya itu dan nanti ditransfer ke float gitu. Nah, terus ada get labels. Get labels ini buat apa? Buat menghitung jarak gitu. Jadi dia buat menghitung jarak distance dan dia akan mengiterate juga setiap itu karena emang dia menghitung jarak setiap kolom dan juga dia akan mereturn indeks minimum di mana indeks minimum itu adalah jarak terdekat dari setiap centroidnya itu. Bisa kita lihat di sini ada 0 itu ada 58 negara dan 109 itu termasuk ke 1 gitu. Terus ada new centroid ini buat apa? Buat centroid yang baru tadi ya, yang akan kita set berdasarkan mean-nya itu, berdasarkan dia akan di set berdasarkan mean. Jadi dia akan menghitung jarak itu yang tadi, terus dia dihitung mean ya, lalu di update centroidnya. Setelah itu kita balik ke step awal tadi, clustering, lalu balik ke step awal tadi. Ini visual data, nggak perlu saya jelasin. Ini hanya untuk visual data saja. Oke, yang next iteration, saya bikin 50, K-nya sama dengan 2, terus centroidnya random. Ini K-nya sudah berdasarkan evaluasi, tadi sudah saya ganti soalnya. Centroid random centroid itu buat ngeset centroid awal. All centroid pada data frame itu adalah nanti untuk menyimpan centroid yang sudah ada gitu. Iterasi yang pertama, nah while-nya ini yang tadi saya sudah jelaskan, dia akan berhenti kapan. Yang pertama kita akan tadi sudah ini ya yang pertama ya, random centroid, kita meset centroid, lalu kita akan memberi label di mana kita akan menghitung jarak setiap data itu ke centroid itu dan mengambil indeks terkecil gitu. Terus membuat centroid baru berdasarkan rata-rata tadi dan ini visual, ini function visual. Oke, kita coba run dulu ya. Nah, iterasinya sama sampai dengan 8. Nah, kenapa sampai dengan 8? Karena setiap kita run itu berbeda-beda karena kita tadi kan set centroid itu dengan random gitu. Jadi bisa beda-beda gitu. Ini lihat 0 itu 100, ada 112 negara dan 1 itu 55. Itu karena indeksnya dimulai dari 0 aja ya. Seharusnya 1 dan 2 sebenarnya. Nah, ini elbow yang sudah tadi saya jelaskan gitu. Oke, selanjutnya kita ke laporan mungkin ya. Bentar. Nah, di sini saya sudah melampirkan saya mengerjakan ini dengan cara dengan tidak melanggar. Setelah itu di sini ikhtisar saya jelaskan apa saja, saya jelaskan di sini apa saja yang tentang data yang ada di case base 2 ini. Terus saya juga menampilkan korelasi, menampilkan atribut-atributnya. Terus di sini ada pemrosesan data yang telah saya jelaskan. Di sini saya jelaskan semua di sini.
Terus implementasi kami pada program ini saya jelaskan implementasi sampai bagaimana detail Cummins itu. Saya juga menaruh di sini menaruh flowchart dan juga sampai codingannya juga saya sudah taruh di sini dan output dari algoritma saya dan Google Colab-nya juga sudah saya taruh di sini. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, mungkin itu sekian dari saya kurang lebih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.